kemudian kita berlanjut ke kelompok yang kedua, yaitu kelompok ulama yang membolehkan. Inilah suara mayoritas ulama kontemporer sekarang yang digawangi oleh Majma' Fikih Islam Internasional yang ada di Kuwait seperti itu kan. Dan sudah jelas mendukung adanya hak cipta melalui keputusan Muktamar ke-5 di Kuwait tahun 1988 tentang hak paten dan sejenisnya. Mereka punya juga argumentasi dan kuat juga seperti itu kan. Yang pertama apa? Yaitu menyebarkan ilmu boleh dapat upah. Kalau tadi misalkan kelompok yang melarang bahwa menyebarkan hasil ilmu atau intelektual itu adalah suatu kewajiban karena bagian dari menyebarkan ilmu, maka tidak ada imbalan untuk ilmu. Itu menurut kelompok yang melarang ya. Tetapi di sini kata ulama yang membolehkan, pernyataan itu jelas tidak selamanya benar, karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajron kitabullah. Sesungguhnya yang paling layak untuk kalian ambil imbalan atau ongkos ialah kitabullah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya kalau dari Al-Quran saja seseorang dibolehkan mengambil imbalan, maka juga diperbolehkan mengambil imbalan dari apa yang dikandung oleh Al-Quran itu kan. Dan ilmu pengetahuan serta sains misalkan yang menjadi kekayaan intelektual itu bersumber dari Al-Quran, maka sah-sah saja mengambil manfaat dari imbalan materi seperti itu. Lebih jauh lagi misalkan bahwa sebuah karya ilmiah adalah sebuah kemanfaatan yang dinikmati untuk maslahat umat, dan ulama 4 mazhab sepakat bahwa sebuah manfaat itu mempunyai nilai materi dengan bukti bahwa Nabi SAW pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar hafalan Al-Quran. Itu yang pertama lor. Dan argumen yang kedua adalah menghasilkan karya sama dengan bekerja. Jadi menghasilkan sebuah karya intelektual adalah pekerjaan otak dan sekaligus pekerjaan tangan sendiri. Dan Nabi Muhammad, Nabi kita itu sangat menghargai sebuah pekerjaan yang dihasilkan dengan tangan sendiri. Bahkan beliau mensifati itu sebagai penghasilan yang paling baik. Misalkan dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah bersabda, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyabu?" Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurun. Jadi Nabi pernah bersabda atau pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang penghasilan apa atau pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasul. Kemudian beliau menjawab, penghasilan dari kerja tangannya sendiri dan semua jual beli yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Itu yang kedua loh. Dan argumen yang ketiga yaitu maslahat. Jadi hak cipta ini ada maslahat atau kebaikan yang lahir dari adanya hak cipta. Apa itu? Yaitu bisa memberikan motivasi bagi para ilmuwan lain untuk terus berkarya, karena tahu bahwa karyanya mendapat penghargaan dan dilindungi oleh undang-undang yang sangat ketat. Para ilmuwan termotivasi untuk terus melahirkan karya-karyanya. Jadi adanya hak cipta ini justru memiliki manfaat atau maslahat atau kebaikan apa, yaitu memotivasi orang-orang atau ilmuwan, penemu, pencipta itu untuk terus berkarya. Karena apa? Karena ada hak cipta, dilindungi, dihargai, sehingga kerja keras kita itu dihargai, dilindungi, dan juga diapresiasi seperti itu, apresiasi. Kemudian yang keempat lor, argumennya yaitu mencegah keburukan lebih didahulukan daripada memberikan manfaat. Jadi ini sebuah kaidah fikih ya yang berbunyi daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, yaitu mencegah keburukan lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada memberikan manfaat. Jadi memang
Kelompok ulama yang kedua ini yang membolehkan berargumen bahwasanya membiarkan sebuah karya bisa ditiru dan dijiplak untuk disebar manfaatnya memang sebuah kebaikan dan sebuah kemaslahatan. Tetapi di situ ada mafsadah atau kerusakan apa? Yaitu bahwasanya karena tahu bahwa karya yang dihasilkan tidak mendapat penghargaan publik dan juga tidak dilindungi, malah bisa digandakan serta ditiru sebebasnya, justru membuat para ilmuwan, para pemikir, para penulis, para pencipta ogah atau tidak mau untuk menuangkan karyanya lagi. Kenapa? Karena tadi tidak ada penghargaan, tidak ada apresiasi, gampang ditiru, apalagi sekarang zaman internet, medsos, digital, semuanya bisa menirunya, menjiplak dan sebagainya. Akhirnya nanti apa? Akibatnya umat akan sepi dengan karya-karya para ilmuwan yang tentunya ini sebuah kerugian besar bagi umat. Para ilmuwan menjadi antipati untuk terus berkarya karena karyanya tidak mendapat tempat yang layak. Dan memang ini adalah sebuah hal yang manusiawi. Kenapa? Karena manusia itu umumnya ingin dihargai dengan apa yang ia telah hasilkan berupa karya emas yang memberikan banyak manfaat kepada umat. Kemudian yang kelima argumennya yaitu amanah ilmiah atau pertanggungjawaban ilmiah. Jadi memang hak cipta ini juga mewujudkan adanya pertanggungjawaban ilmiah. Kalau sebuah karya tidak dilindungi dengan hak cipta, lalu kemudian disebar, di copy paste, dijiplak, diplagiasi dan seterusnya, sehingga tidak diketahui siapa yang memulai, maka tidak diketahui juga siapa yang akan bertanggung jawab atas karya ini kalau memang terjadi kerusakan atau kekeliruan atau kesalahan, sehingga siapa yang punya paten untuk meluruskan ini semua. Jadi memang tidak ada amanah ilmiah, artinya kalau semua tidak ada cipta, maka itu justru mengandung sebuah kerugian besar, kesalahan. Kan kenapa? Karena memang nanti menyebabkan tidak ada orang yang bertanggung jawab dari karya ilmiah itu. Kenapa? Karena tiap orang itu memang tidak mau, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Kemudian yang keenam atau yang terakhir argumennya yaitu al-ghunmu bil ghurmi. Jadi ini adalah sebuah kaidah fikih yang artinya yaitu orang yang telah bersusah payah akan menghasilkan, dia juga mestinya layak mendapatkan sesuatu yang ia kerjakan. Jadi ada al-ghunmu bil ghurmi atau al-kharaj bil doman. Jadi orang yang sudah bekerja keras, bersusah payah untuk menghasilkan sebuah karya, sebuah produk, itu harus diberikan apresiasi, berikan penghargaan, dan ia layak mendapatkan itu. Jadi membuat sebuah karya itu adalah sebuah pekerjaan yang sulit ya, semua tidak gampang, sulit, yang tidak semua orang bisa. Maka seharusnya sudah mendapatkan imbalan dan lainnya dari apa yang ia hasilkan berupa karya ilmiah dan sejenisnya, sehingga dia merasa dihargai dan merasa ada penghormatan, penghargaan buat dia, seperti itu. Jadi itu lor review kita pada sore hari ini, karena ini sore di Pati, Jawa Tengah, sore ya. Oleh karena itu tadi sudah ada saya paparkan dari sejarah, kemudian dari selayang pandang apa itu hak cipta, kemudian bagaimana syariah atau Islam memandang hak cipta. Ternyata tidak satu suara, ada dua kelompok ulama yang melarang ataupun membolehkan, dan semuanya ada dalilnya atau argumentasinya masing-masing. Jadi silahkan sedulur semua memilih yang mana, mau mengambil pendapat yang melarang silahkan, mau mengambil pendapat yang membolehkan juga silahkan, bebas, kita punya kebebasan yang luar. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host kita yang cantik ya pada sore hari ini. Saya dandan lama soalnya. Oke teman-teman dan dulur semuanya,
Itu tadi review dari Mas Lutfi. Terima kasih untuk perhatiannya, dan kalian bisa milih bebas ya, maksudnya bebas milih mana yang kalian yakini. Apakah kalian yang memilih untuk dilarang untuk ada hak paten dan hak cipta itu, atau kalian milih yang diperbolehkan, itu bebas. Yang penting kalian pilih mana yang kalian yakini. Itu tadi review bukunya, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan kita akan nyambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih ya atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat dalam penyampaiannya tadi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mampir ke channel ini terus ya. Jangan lupa tonton terus channel ini, karena channel ini bermanfaat, jadi share ke banyak teman. Itu ya teman-teman ya. Dulur semua, halo. Dadah. Dadah.